Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apa kabar kalian hari ini? Kami harap kalian sehat dan baik-baik saja ya. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi dengan topik penerapan dalam pengukuran psikologi. Sebelum masuk ke dalam penjelasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan masing-masing anggota kelompok kami. Saya Ajeng Ayu Pratiwi dengan NPM 201901500618. Saya Ahmad Arfi Anugrah dengan NPM 201901500624. Saya Dina Arianti dengan NPM 201901500678. Dan selamat menyimak teman-teman. Materi pertama yaitu pengertian dan fungsi penerapan dalam pengukuran psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mengkaji tentang manusia dan sifat yang terdapat di dalamnya. Ilmu psikologi ini selalu meneliti manusia dan berbagai aspek yang ada di dalamnya, baik itu mengenai kejiwaan, minat, bakat, kemampuan, lingkungannya, dan berbagai hal yang lainnya. Dengan adanya ilmu psikologi, minat seseorang terhadap sesuatu bisa diukur. Pengukuran psikologi pada umumnya banyak menggunakan tes sebagai alatnya. Berikutnya ada fungsi-fungsi dari ilmu psikologi itu sebagai berikut. Ada 5 fungsi. 1. Fungsi seleksi. Fungsi seleksi adalah untuk memutuskan individu-individu yang akan dipilih. Misalnya, tes masuk untuk suatu lembaga pendidikan atau terseleksi untuk suatu jenis jabatan tertentu. 2. Fungsi klasifikasi. Fungsi klasifikasi adalah mengelompokkan individu dalam kelompok yang sejenis. Misalnya, mengelompokkan siswa yang mempunyai masalah yang sejenis, sehingga dapat diberikan bantuan yang sesuai dengan masalahnya. Atau mengelompokkan siswa ke program yang khusus. 3. Fungsi deskripsi. Fungsi deskripsi adalah menyuguhkan hasil pengukuran psikologis yang telah dilakukan tanpa klasifikasi tertentu. Misalnya, melaporkan profil minat seseorang yang telah dites dengan tes minat. 4. Mengevaluasi suatu treatment, yaitu untuk mengetahui apakah suatu tindakan tertentu yang telah dilakukan terhadap seseorang atau kelompok individu telah mencapai hasil atau belum. 5. Menguji suatu hipotesis, yaitu untuk mengetahui apakah hipotesis yang dikemukakan itu benar atau salah. Selanjutnya adalah pengukuran dalam psikologi konseling. Alat ukur yang paling terkenal adalah tes Strong atau dikenal dengan SII, yaitu tes yang dipusatkan secara empiris dalam mencocokkan minat peserta tes laki-laki dan perempuan dengan orang-orang yang puas dengan pilihan karirnya. Terdapat 3 poin dalam pengukuran dalam psikologi konseling ini. Di poin A ada tentang minat dan bakat. Poin B ada pengukuran minat yang meliputi 1. Strong Vocational Interest Plan atau yang disingkat SVIB. 2. Strong Campbell Interest Inventory yang disingkat SCII. 3. Campbell Interest and Skill Survey yang disingkat CISS. 4. Coder Occupational Interest Survey yang disingkat KOIS. 5. Career Assessment Inventory atau yang disingkat CAI.
Dan yang keenam ada self-directed search yang disingkat SDS. Dan di poin C adalah tentang menghapus bias gender dalam pengukuran minat. Di slide ini kita akan membahas 3 poin yang telah kita sebutkan tadi di slide sebelumnya. Poin A tentang bakat dan minat. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain. Namun, hasilnya justru akan lebih baik. Bakat juga merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Berbeda dengan minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Poin B, pengukuran minat. Di sini ada beberapa poin penting dalam pengukuran minat, antara lain individu harus mengenali karir yang diminati dirinya sendiri untuk memasuki sebuah karir yang sesuai. Kita harus mengenali karir apa yang kita minati, karena dalam kasusnya ada beberapa orang yang membutuhkan sedikit bantuan dalam menemukan pekerjaan yang menarik perhatian mereka. Beberapa yang lain dapat memperolehnya dari bimbingan yang diberikan tes psikologi. Lalu, sudah hampir 90 tahun semenjak pengenalan inventory minat ini, jutaan orang menerima umpan balik mengenai minat mereka untuk membantu mereka membuat pilihan karir secara bijak. Selanjutnya, pengenalan inventory minat pertama itu dilakukan pada tahun 1921 dengan tes yang bernama Carnegie Interest Inventory. Berikutnya ada Strong Vocational Interest Blank atau yang disingkat SVIB pada tahun 1927 dan Coder Preference Survey pada tahun 1939. Keduanya adalah tes minat yang dikenal relatif awal dan yang paling luas digunakan. Untuk informasi tambahan, pada saat ini terdapat lebih dari 80 inventory minat yang dipergunakan. Namun, tetap tes Strong menjadi satu dari tes yang paling luas digunakan dalam penelitian dan praktiknya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan pengukuran dalam psikologi konseling. Yang pertama, Strong Vocational Interest Blank. Pertama kali dipublikasikan tahun 1927. Pada edisi tahun 1966, terdapat 399 item yang mengukur kurang lebih 54 macam pekerjaan untuk pria. Bentuk yang lain digunakan khusus untuk 32 macam pekerjaan wanita. Ya, jadi pada tes ini segera setelah Perang Dunia ke-1, Strong dan beberapa koleganya mulai untuk menelaah aktivitas yang disukai dan tidak disukai oleh anggota dari profesi yang berbeda. Mereka datang untuk menyadari bahwa orang-orang dalam kelompok profesional berbeda memiliki pola minat yang berbeda. Dalam beberapa hal, seseorang mungkin mengharapkan hal ini karena orang-orang cenderung untuk memilih jalur pekerjaan yang menarik bagi mereka. Seseorang mungkin berharap bahwa seorang tukang kayu menyukai sesuatu yang berhubungan dengan ukiran dan melukis mungkin suatu hal yang menarik bagi seorang seniman dibandingkan dengan seorang pramuniaga. Akan tetapi, Strong dan koleganya juga menemukan bahwa orang-orang di dalam jalur pekerjaan yang sama
memiliki hobi yang mirip, menyukai hiburan yang sejenis, serta membaca sejumlah buku dan majalah yang sama. Dengan menjadikan penelitian ini sebagai dasarnya, Strong bersiap untuk mengembangkan tes yang dapat mencocokkan minat seorang dengan minat serta nilai dari kelompok kriteria yang bahagia dalam karir pilihan mereka. Prosedur ini disebut kunci kriteria atau pendekatan kelompok kriteria. Selanjutnya ada Strong Campbell Interest Inventory. Jadi pada tahun 1974, David Campbell atau alias kita kenal sebagai kolega dari Strong ini membuat versi terbaru dari sebelumnya yaitu SVIB, dan ini merupakan jawaban terhadap kekurangan SVIB. Item dari kedua bentuk SVIB ini untuk laki-laki dan perempuan digabung menjadi tunggal yang memasukkan skala tanpa bias gender. Jadi pada tes ini sudah tidak ada bias gender atau sudah dikurangi bias gendernya. Kemudian pada tes yang ketiga yaitu Campbell Interest and Skill Survey. Nah, pada tahun 1992 Campbell menerbitkan tes ini dengan menawarkan skala akademis. Jadi fokus tes ini merupakan fokus akademis yang bagi individu yang ingin meneruskan program studinya ke dalam suatu fakultas gitu. Seperti bisa dibilang seperti itu. Masih dalam pembahasan yang sama mengenai asal mula diterapkannya pengukuran dalam psikologi konseling. Lanjut, kita akan menjelaskan mengenai COIS atau Coder Occupational Interest Survey. Nah, jadi tes ini menempati urutan kedua dalam popularitas. Tes tersebut adalah salah satu dari beberapa skala minat yang tumbuh dari Coder Preference Survey asli yang terbit tahun 1939. Nah, jadi meskipun SCI boleh jadi merupakan inventory minat yang digunakan paling luas saat ini, tes tersebut berkompetisi dengan banyak inventory minat lain. Kayak misalkan COIS yang menempati urutan kedua dalam hal popularitas. Tes tersebut adalah salah satu dari beberapa skala minat yang tumbuh dari Coder Preference Survey. Nah, jadi COIS ini menghadirkan peserta tes 100 trilogi yang satuannya 3 dari aktivitas alternatif. Untuk setiap trilogi, peserta tes memilih alternatif yang paling disukai dan paling tidak disukai. Penilaian skala COIS memberikan informasi yang sama dengan yang diliputi oleh Coder Preference Survey sebelumnya. Data dalam 10 minat pekerjaan umum, misalnya minat alam terbuka versus minat pelayanan sosial. Kayak misalkan seperti yang tadi tuh, 6 faktor kepribadian menurut Holland. Nah, ini salah satunya ketika faktor realitis, pola ketertarikannya menikmati material teknik dan aktivitas alam terbuka, kan. Kemudian faktor investigatif, tertarik dalam ilmu pengetahuan dan proses penyelidikan, dan lain sebagainya. Seperti itu sudah dijelaskan melalui makalah yang sudah saya kirimkan. Kemudian meskipun demikian, dalam bentuknya terkini, COIS memeriksa kesamaan antara minat peserta tes dan minat orang-orang yang bekerja dalam pekerjaan dalam sebuah cara yang lebih mirip dengan SCI dan CIS. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya penelitian ini menunjukkan bahwa psikometri COIS sangatlah baik. Reliabilitas jangka pendek cenderung lebih tinggi. Nah, namun siswa SMA yang telah melakukan tes tersebut melaporkan rasa percaya diri yang lebih baik dalam pengetahuan mengenai diri mereka ketika mereka menerima hasil COIS dibandingkan dengan mereka yang tidak. Akan tetapi, mengetahui hasil COIS tidak membuat siswa SMA lebih percaya diri atau lebih puas dengan perencanaan karir mereka, kecuali ketika siswa-siswa tersebut mengekspresikan minat khusus dalam mempelajari mengenai hasil tesnya. Seperti itu. Jadi, walaupun kita sudah tes, kita juga perlu untuk mengembangkan
minat serta potensi yang ada di diri kita. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai Career Assessment Inventory atau CAI. Nah, dikembangkan oleh Charles B. Johnson, didesain bagi orang-orang yang tidak berorientasi pada karir yang membutuhkan akademi atau pelatihan profesional. Nah, penelitian validitas dan reliabilitas dilaporkan dalam manual tes menunjukkan bahwa CAI atau Career Assessment Inventory ini memiliki data psikometri yang memuaskan. Skor cenderung cukup stabil dan orang-orang yang bekerja dalam pekerjaan untuk mengekspresikan minat yang kuat cenderung untuk tetap pada pekerjaan mereka serta menemukan kepuasan yang lebih dengan pekerjaan mereka dibanding dengan orang dengan skor yang rendah. Kemudian tes yang terakhir mengenai self-directed search. Nah, dan ini dikembangkan oleh Holland, mengembangkan self-directed search untuk dapat diadministrasi sendiri, menilai sendiri, dan menginterpretasi sendiri inventory minat pekerjaan. SDS berusaha untuk menstimulasi proses konseling dengan mengizinkan responden untuk mendata aspirasi mereka. Jadi tes ini digunakan dengan cara aspirasi para responden dicatat, kemudian baru nanti kita tes melalui tes tersebut. Berlanjut mengenai pembahasan tentang menghapus bias gender dalam pengukuran minat. Tidak semua anggota masyarakat menemukan kegunaan dan perkembangan inventory minat yang dapat diterima. Secara khusus, pendukung hak-hak perempuan mengeluarkan topik dengan justifikasi bahwa inventory minat awal mendiskriminasi perempuan. Jadi pada awal-awal tesnya itu dibedakan antara tes perempuan dan tes laki-laki. Hal ini mungkin pada saat itu perempuan dinilai lebih di belakang daripada laki-laki, terutama dalam aspek fisik. Maka dalam beberapa kesempatan tes yang telah saya jelaskan, antara tes perempuan dan laki-laki itu dibedakan karena keterbatasan dan kekurangan di antara keduanya seperti itu. Namun, Association for Evaluation in Guidance menetapkan bahwasanya dan menyimpulkan bahwa inventory minat berkontribusi pada kebijakan membimbing laki-laki dan perempuan muda ke dalam karir dengan tipe gender. Inventory minat cenderung untuk mengarahkan perempuan ke dalam peran kerja tradisional seperti perawat, pegawai administrasi, dan guru sekolah dasar. Jadi pada awalnya itu memang perempuan itu memang dibimbing untuk menjadi perawat seperti itu. Karena kebanyakan bahwasannya, dan sekarang mungkin masih juga banyak, perawat identik dengan perempuan dan guru sekolah dasar identik juga perempuan. Namun lambat tahun sering berjalannya waktu dan perkembangan zaman, hal itu sudah tidak terjadi lagi. Nah, dalam menjawab atas kritik tersebut, pengembangan tes mulai menggunakan bentuk yang sama antara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun, dalam manual SCII tahun 1977, Campbell melihat apabila seorang masih hidup, ia mungkin merasa bahwa menggunakan tabel norma yang sama untuk laki-laki dan perempuan dapat merusak validitas tes. Inventory minat yang tidak membedakan jenis kelamin, menurut Strong, mengabaikan realitas sosial serta statistik bahwa laki-laki dan perempuan memiliki minat yang berbeda. Dengan kata lain, mengetahui jenis kelamin peserta tes dapat memberitahukan kita lebih banyak mengenai minatnya. Akan tetapi, pengembang alat ukur mulai untuk membuat usaha yang besar untuk mengurangi bias gender dan pengukuran lebih baru seperti CIS yang digagas oleh Campbell ini. Berkembang lebih lanjut, dalam kebanyakan versi terbaru, sampel normatif berkembang untuk menjamin sampel yang lebih besar dan representatif. Jadi, sampel tersebut digunakan untuk representatif atas minat-minat yang dikeluarkan dan potensi diri yang ada pada laki-laki maupun perempuan. Dan secara garis besar dapat kita jelaskan bahwasanya
Secara khusus, pendukung hak-hak perempuan mengeluarkan topik dengan justifikasi bahwa inventory minat awal mendiskriminasi perempuan. Yang pertama. Yang kedua, inventory minat berkontribusi pada kebijakan membimbing laki-laki dan perempuan muda ke dalam karir dengan tipe gender. Yang ketiga, inventory minat cenderung mengarahkan perempuan ke dalam peran kerja tradisional mereka. Yang keempat, kebanyakan penelitian mengurangi tetapi tidak menghapus bias gender. Yang terakhir, penggunaan norma yang sama atau berbeda bagi laki-laki dan perempuan akan berlanjut pada timbulnya kontroversi dan perdebatan. Maka dari itu, mulai dihapuslah bias gender dalam pengukuran minat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa diskriminasi dan mengatasnamakan bahwasanya laki-laki lebih baik daripada perempuan, dan hal itu merupakan tidak benar. C. Pengukuran karakteristik pribadi untuk penempatan kerja. Minat hanyalah salah satu dari banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan dan penempatan karir. Pilihan karir juga bergantung pada kecocokan antara keahlian dan pekerjaan itu sendiri. Pemilik perusahaan ingin menemukan orang yang tepat untuk suatu pekerjaan, dan pencari kerja pun terus-menerus mencari posisi yang sangat cocok dengan keahlian dan minat pribadinya. Jadi, psikolog dan ahli bimbingan kerja melihat penempatan kerja dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Beberapa terfokus pada orang dan karakteristiknya, sedangkan yang lain cenderung pada lingkungan kerjanya. Sementara ada juga yang berkonsentrasi pada kombinasi unik dari orang dan situasi. Teori dan metode pengukuran yang berpusat pada orang. A. Pendekatan faktor sifat. Samuel Osipau menjadi sosok pemimpin dalam bidang psikologi konseling selama beberapa tahun. Seperti metode pengukuran sifat Holland, pendekatan Osipau dalam bimbingan karir adalah untuk memberikan tes yang luas yang mencakup kepribadian, kemampuan, minat, dan nilai pribadi untuk belajar sama banyaknya dengan sifat seseorang. Hasil dari tes ini untuk menemukan faktor atau sifat umum yang mencirikan kelompok pekerjaan yang berbeda. Orang-orang yang membutuhkan bimbingan menggunakan rangkaian tes untuk mempelajari sifat mereka. Kemudian, konselor mencocokkan sifat mereka dengan karakteristik yang menandai pekerjaan yang berbeda. Digunakan secara luas dalam penelitian dan praktik, pendekatan Osipau tidak diragukan lagi membantu banyak orang menemukan tempat penampungan kerja mereka. B. Sifat kepribadian yang stabil. Bayangkan Anda bertanggung jawab dalam menyewa pekerjaan untuk bisnis yang besar, dan Anda ingin melakukan apapun yang dapat Anda lakukan untuk meyakinkan pengawas Anda bahwa Anda melakukan pekerjaan yang baik. Anda butuh untuk membuat keputusan mengenai kepribadian orang-orang yang Anda wawancarai, dan Anda butuh untuk menyampaikan informasi tersebut ke orang-orang yang akan mengawasi mereka. Misalnya, Anda mungkin bertanya apakah orang-orang yang diwawancarai memiliki sifat kerelaan, kejujuran, dapat dipercaya, keandalan, dan pengabdian. Seseorang seringkali percaya bahwa ilmu pengetahuan dari sifat kepribadian tersebut menyiapkan mereka akan cara yang mudah digunakan untuk mengatur informasi mengenai orang lain, untuk menjabarkan bagaimana mereka berperilaku di masa lalu, dan memprediksi bagaimana mereka akan bertindak di masa depan. Semua pendekatan untuk pengukuran minat pekerjaan menganggap bahwa minat merupakan karakteristik kepribadian yang relatif stabil. Kebanyakan penelitian kepribadian dibaktikan untuk membuat kategori sifat, mengembangkan metode untuk mengukurnya, dan menemukan bagaimana kelompok sifat dikelompokkan. Memang,
Konsep kepribadian mengasumsikan bahwa karakteristik seseorang stabil sepanjang waktu. Apabila Richard adalah pekerja keras, maka kita berharap ia bekerja keras di berbagai situasi yang berbeda. Meskipun kita biasanya menggunakan nama sifat dalam hal ini untuk mendeskripsikan orang lain. Bukti bahwa stabilnya karakteristik kepribadian sedikit tergoyahkan. Inventory karir tidak mengukur sifat kepribadian. Sebaliknya, inventory tersebut mengevaluasi bagaimana seseorang akan menjawab beberapa situasi yang terdefinisi dengan baik. Faktanya, kebanyakan penelitian menunjukkan bahwa minat karir cukup stabil selama periode waktu yang panjang. C. Teori atribusi. Pada awalnya, teori atribusi hanya mempertimbangkan bagaimana seseorang membuat keputusan mengenai orang lain. Tetapi, penelitian dalam area tersebut saat ini mencakup semua aspek bagaimana seseorang berusaha untuk memahami penyebab suatu kejadian dalam kehidupan mereka. Pertama kali dihadirkan oleh Heider pada tahun 1944 dan tahun 1958. Ide di balik teori atribusi menjadi populer di akhir tahun 1960-an. Ahli teori atribusi menyarankan bahwa kejadian di lingkungan seseorang dapat disebabkan oleh 3 sumber, yaitu orang, entitas, dan waktu. Untuk menentukan mana dari ketiga sumber tersebut yang mana menyebabkan suatu kejadian, seorang pengamat menggunakan 3 kriteria, yaitu keberbedaan, kesepakatan, dan konsistensi. Teori atribusi tidak terlalu menitikberatkan pada perilaku yang diramalkan dibanding mempelajari bagaimana individu membuat keputusan mengenai penyebab perilakunya. Seseorang membuat aksi keputusan sama seperti seorang ilmuwan dalam menggunakan semua data untuk mendapatkan kesimpulan terbaik, menurut Weiner pada tahun 1991. Ketika kita mengamati orang lain dan membuat keputusan mengenai orang tersebut, kita cenderung untuk menggunakan penjelasan mengenai pembawaan atau sifat. Ketika kita menjadi pelaku dalam sebuah situasi, kita melihat perilaku kita sendiri dalam suatu situasi. Kita menjabarkan orang lain dalam bentuk sifat, tetapi kita menjelaskan perilaku kita sendiri dalam bentuk situasi. Mengapa terdapat perbedaan antara atribusi pelaku dan pengamat? Jones dan Nisbet pada tahun 1971 menyarankan bahwa kita mengetahui lebih banyak mengenai diri kita dibandingkan dengan orang lain. Meskipun demikian, ketika kita membuat keputusan mengenai orang lain, kita tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai bagaimana situasi yang menyebabkan mereka berperilaku secara berbeda. Kesimpulannya dari materi ini, kegiatan pengukuran adalah suatu usaha untuk mengetahui tingkat kemampuan seseorang terhadap suatu objek ukur. Pengukuran psikologi adalah kegiatan untuk mengetahui tingkat kemantapan kepribadian seseorang yang dilihat dari berbagai aspek. Beberapa metode untuk mengukur minat kerja tersedia, dan yang paling terkenal alat ukur itu adalah tes Strong atau dikenal dengan Strong Interest Inventory. Tes ini dipusatkan secara empiris dalam mencocokkan minat peserta tes laki-laki dan perempuan dengan orang-orang yang puas dengan pilihan karirnya. Pada saat bersamaan, banyak teori atribusi mulai menunjukkan bahwa seseorang menjelaskan perilaku orang lain dengan menggunakan sifat kepribadiannya.